Baik anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masih dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, baiknya kita berdoa dulu untuk kelasnya. Silakan dipimpin. Sebelum kita belajar kelas ini, sebaiknya kita berdoa. Doa dimulai. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Bapak absen terlebih dahulu. Deki Saputra. Hadir Pak. Ibu Sirinda. Sakit. Sakit. Ya, Udah Pak. apa dia? Demam Pak. Oh, demam. Ya nanti pulang sekolah kalau bisa ya sama-sama dulu ya. Ya Pak. Kemudian Fadil. Hadir Pak. Ferdi. Hadir. Oke, jadi teman Dio ya yang kita maksud hari ini. Ya. Nah, mohon untuk kelasnya dirapikan dulu. Kalau ada sampahnya mohon dibersihkan dulu agar kita belajarnya nanti nyaman, kemudian tidak pengap, gitu ya. Nah, baiklah anak-anak. Pada hari ini kita akan belajar mengenai Wali Songo dalam dakwah Islam di Indonesia. Nah, sebelum masuk ke materi, apa saja sih contoh siapa saja sih contoh Wali Songo yang kalian ketahui? Ayo, coba Ferdi. Nyi Roro Kidul Pak. Salah, itu bukan wali. Dan Gunung Jati Pak. Gunung Jati, oke. Sunan Bonang Pak. Sunan Bonang, oke. Oke. Adil. Gresik. Oke, Sunan Gresik. Nah, jadi itulah contoh beberapa tokoh dari Wali Songo. Nah, Wali Songo dalam dakwah Islam di Indonesia. Kita lanjut. Itu dia ya, Ya Pak. biar tidak terganggu. Oke, kemudian sebelum memasuki inti pembelajaran, ada tujuan pembelajaran nih. Yang pertama itu kita harus mampu menjelaskan biografi Wali Songo dan para Wali Songo dalam menyiarkan Islam. Kemudian yang kedua itu peserta didik mampu menjelaskan nilai-nilai positif dari perjuangan Wali Songo dalam menyiarkan Islam. Kemudian peserta didik mampu mengidentifikasi peran Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia dalam bentuk tulisan ataupun media lain. Dan yang terakhir itu peserta didik mampu menjelaskan keberhasilan Wali Songo dalam menyebarkan syariat Islam di Indonesia khususnya di Jawa. Nah, itu tujuan pembelajarannya. Kemudian untuk pengertian, nah ini pengertian secara sederhana dasarnya ya. Nah, jadi Wali Songo itu berasal dari kata Jawa. Songo itu bahasa Jawa yang artinya 9. Wali berarti wali 9. Sederhananya Wali Songo secara sebenarnya adalah 9 orang yang telah mencapai tingkat wali, suatu derajat tinggi yang melebihi orang yang seperti kita. Jadi kita tidak mampu menandingi seberapa kehebatan beliau, keilmuannya beliau, pengetahuannya beliau. Jadi itu. Nah, sehingga memiliki peringkat wali. Para wali tidak hidup secara bersamaan. Nah, artinya wali ini tidak hidup secara bersamaan seperti kita misalnya
bersih dalam satu periode, itu tidak. Nah, mereka ada periode-periode tertentu. Misalnya Sunan Bersih itu di urutan pertama, kemudian Sunan Bonang kedua, itu contohnya. Walaupun tidak bersamaan, mereka itu memiliki keilmuan atau sanad. Nah, sanad ini artinya keturunan ilmu yang menyambung dari guru 1, guru 2, guru 3, guru selanjutnya gitu. Seperti contoh saya, nah muridnya kalian, kemudian kalian ada muridnya kalian lagi ada murid, nah itu nyambung. Jadi ilmunya itu tidak terputus. Kalau terputus gimana Pak? Kalau terputus itu bisa jadi keilmuannya itu kurang kuat. Contohnya seperti sekarang ini ya kayak Ada yang meleceh Pak. Kalau terputus Pak. Misal kalau kita tadi meleceh. ada Kayak ajarannya itu kurang sesat, ya yang menyamar jadi kiai. banyak bisa jadi kesesat. Contohnya Mama Gufron itu kan salah satu keilmuannya yang tidak pasti, padahal dulu beliau pertama itu menjadi seorang pencuci piring. Nah, kemudian peran Wali Songo dalam penyebaran dan perkembangan Islam di Indonesia. Nah, Wali Songo ini muncul pertama kali di daerah Jawa. Wali Songo ini berkaitan dengan penyebaran agama Islam di tanah Jawa. Sukses menjelang perjuangan para wali tercatat dengan timah emas, dengan didukung penuh oleh Kesultanan Demak Kuntoro. Kemudian agama Islam ini menjadi berkembang dan dianut sebagian besar masyarakat di Jawa, mulai dari perkotaan, perdesaan, dan pegunungan. Nah, Islam benar-benar menjadi sangat kuat pada masa itu. Kemudian ada beberapa contoh fenomena atau bangunan seperti masjid yang dibangun pada masa itu. Wah, itu untuk peran Wali Songo. Kemudian selanjutnya sebagai pelopor penyebar luas agama Islam, Wali Songo menjadi pelopor penyebar luas agama Islam kepada masyarakat yang belum mengenal ajaran Islam sama sekali pada masa itu. Kemudian sebagai mengembangkan agama Islam, kemudian orang ahli yang di bidang Islam, kemudian orang yang dekat dengan Allah, kemudian sebagai pemimpin agama Islam di daerah penyebarnya masing-masing. Nah, kemudian Wali Songo Sunan Ampel, salah satunya dari 9 tadi. Sunan Ampel ini bernama, nama aslinya itu asli Raden Rahmat, keturunan ke-22 dari Nabi Muhammad. Menurut riwayat, dia adalah merupakan putra Ibrahim bin Al-Akbar dan seorang putri Campa yang bernama Dewi Condrowulan Putri Raja. Nah, ini sekilas riwayat Sunan Ampel. Kemudian ada Sunan Gresik dengan nama asli Maulana Maghrib Syekh Maghribi Syekh serta Junaidil Kubro. Nah, kemudian yang ketiga itu ada Sunan Bonang, yang keempat Sunan Giri, yang kelima Sunan Derajat, kemudian yang keenam Sunan Kalijaga, kemudian yang ketujuh itu Sunan Kudus, Sunan Muria, dan terakhir Sunan Gunung Jati. Nah, itu biografi secara ringkas, nanti boleh dicek di handphone masing-masing yang Bapak kirimkan. Nah, sebelum memasuki kesimpulan, Bapak ingin memberikan waktu kepada kalian untuk membuka atau memberikan tugas kerja kelompok ya. Nah, nanti setiap orang dua orang. Nah, tugasnya yaitu
mendiskusikan apa saja sih keberhasilan Wali Songo dalam pada masanya, seperti Sunan Kalijaga itu apa dan bagaimana, apa saja bantuannya, bagaimana cara mereka melopori Islam sehingga Islam itu begitu maju di era tersebut. Contohnya seperti itu ya. Nah, nanti minimal dalam satu kelompok itu dua wali Sunan Kalijaga. Nah, itu ya. Jadi tugasnya menyebutkan bagaimana dan cara mereka melopori Islam. Kemudian setelah selesai kalian berdiskusi. Nah, setelah berdiskusi nanti presentasi mandiri di depan secara giliran. Nah, Bapak kasih waktu selama 10 menit. 10 menit dimulai dari sekarang. Jika tidak ada pertanyaan, boleh ditanyakan. Bapak, bentar, Pak. Untuk Bali itu apakah bisa ada lagi atau untuk wali Songo? Namanya Wali Songo berarti nggak ada lagi. Kalau misalnya ada lagi berarti bukan Wali 10. Nggak ada sejarahnya Wali 10. Berarti tidak bisa ada wali? Tidak bisa. Walaupun Jika ilmunya sama dengan wali tetap ya mungkin cuma bisa disebut sebagai ustaz atau guru, cuma tidak bisa menjadikan wali, karena menjadi wali itu bukan sesuatu yang mudah dan bukan sekedar dari omongan seseorang saja. Bahkan ada pula yang diturunkan seperti dalam mimpi, wahyu, kemudian ada beberapa lainnya yang tidak bisa kita terima seperti manusia awam pada seperti kita. Turunannya ada? Kalau keturunannya ada. 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 Banyak seperti anaknya Sunan Kalijaga yang ada. Kalau ciri-ciri turunannya itu mana, Pak? Nah, ini menjadi PR buat kalian ya, nanti dicari ciri-cirinya apa sih, ciri-ciri wali Sunan Wali Songo ini. Ya, Pak. Ini sebagai pengantar saja. Jadi di rumah bukan hanya bermain kaki saja, tapi bisa belajar. Ya, Apa Pak. saja ciri-cirinya. Ya, Pak. Sudah, oke. Kita tunggu yang lain dulu. Oke, silakan Ferdi, masuk ke depan dulu Ferdi. Jelaskan secara singkat agar teman-temannya tahu. Baik, teman-teman, Wali Songo adalah 9 tokoh penyebar agama Islam di Pulau Jawa, itu pada abad 14 hingga 16. Mereka sangat dihormati dan pendekatan damai melalui kebudayaan, seni, dan pendidikan. Nah, itulah Wali Songo berjumlah 9 seperti namanya, yaitu Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Giri, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati. Baiklah, itu saja. Terima kasih. Wow. Ya, itu beberapa contoh bagaimana beliau dalam
menyebarkan Islam ya. Nah, sampai di sini siapa yang bisa menyimpulkan sedikit materi tentang hari ini pada peran Wali Songo dalam peradaban Islam di Indonesia? Secara singkat saja. Yo, karena Baik Pak, oke, berarti Wali Songo adalah ulama yang menyebarkan Islam di Pulau Jawa itu secara halus melewati kebudayaan dan pendidikan Pak. oke, baik. Beri aplaus dulu pada saudara. Nah, sebelum kita tutup, Bapak juga ingin menyimpulkan sedikit ya dari materi pada hari ini, bahwasanya Wali Songo itu adalah utusan atau seseorang yang mampu menyebarkan Islam di Indonesia, khususnya di Jawa. Nah, tentu banyak orang lain yang berperan juga. Namun Wali Songo inilah yang benar-benar menjadi tokoh yang sangat mendominasi, seperti bisa dikatakan sebagai ketuanya. Nah, jadi mereka lah yang sangat menonjol dalam memperjuangkan agama Islam di daerah Jawa. Nah, juga pengaruhnya terhadap budaya masyarakat secara luas serta dakwah secara langsung oleh para Wali Songo ini lebih banyak disebutkan dibanding ini. Oke. Nah, nanti Bapak kasih tugas untuk di rumah, itu ada pilihan ganda 10 dan esai 5 soal. Nanti Bapak kirimkan ke grup ya. Minggu depan dikumpul secara kolektif, kemudian sekalian kita ujian tengah semester. Mungkin Bapak tidak bisa lama-lama karena Bapak masih banyak sekali kegiatan. Di sini Bapak rapat mengenai perubahan YN menjadi YN menjadi benar-benar berkualitas dan menjadi win ya. Oke, kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan lafal hamdalah. Alhamdulillah. Baik anak-anak, sekian. Apabila Bapak ada salah kata-kata, mohon maaf. Pada Allah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.